Ini adalah pagar bambu misterius di perairan Tangerang. Pagar itu membentang lebih dari 30 km dan tersusun menyerupai labirin di tengah laut. Lantas, bagaimana fakta-fakta terkait pagar bambu misterius Tangerang? Pagar laut misterius ini terdiri dari bambu yang ditancapkan secara vertikal, dengan tinggi mencapai 6 meter. Bambu tersebut disusun berlapis, dengan jarak sekitar 1 meter antara satu bambu dengan lainnya. Setiap bambu dilengkapi dengan anyaman bambu, jaring peneduh tanaman, serta pemberat berupa karung berisi pasir. Saat diamati lebih dekat, susunan bambu terlihat tidak sepenuhnya teratur. Beberapa bagian tampak rapi dengan garis lurus, sedangkan bagian lainnya terlihat dipasang sembarangan. Pagar ini membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diketahui Dinas Kelautan dan Perikanan Banten pada 14 Agustus 2024. Saat itu panjang pagar yang terpantau hanya sekitar 7 km. Setelah menerima laporan, DKP Banten langsung mengecek pada 19 Agustus 2024. Kemudian pada awal September 2024, tim gabungan kembali mengunjungi lokasi untuk melakukan pengecekan lanjutan. Hasilnya, pemasangan pagar laut ini dipastikan tidak memiliki izin resmi, baik dari pemerintah desa maupun kecamatan. Salah satu hal yang membuat pagar ini semakin mencurigakan adalah proses pemasangannya, yang dilakukan secara diam-diam pada malam hari. Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Banten, Fadli Afriyadi, warga yang terlibat dalam pemasangan pagar mengaku diupah Rp100.000 per hari sejak Juli 2024. Namun, hingga kini identitas pihak yang memerintahkan masih belum terungkap. DKP Banten menegaskan bahwa pagar bambu ini dipasang secara ilegal. Pemasangan pagar tersebut melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur zonasi perairan untuk berbagai kepentingan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Ahmad Yohan, mendesak pemerintah bertindak tegas, mengungkap dalang di balik pemasangan pagar tersebut. Ia juga menyinggung dugaan bahwa pagar laut ini berkaitan dengan proyek pengembang besar, yakni PSN Tropical Coastland di Pantai Indah Kapuk 2, yang dikembangkan oleh Agung Sedayu Group. Menurutnya, jika benar pengembang PIK 2 terlibat, negara tidak boleh tunduk pada kepentingan mereka. Kamis 9 Januari 2025, KKP akhirnya mengambil tindakan dengan menyegel pagar tersebut. Pihak KKP memastikan bahwa pagar disegel karena merugikan nelayan dan dipasang tanpa izin resmi. Sejak pagar bambu itu terpasang, tangkapan para nelayan di Kampung Kohot, Paku Haji,
menurun drastis hingga 50%. Selain itu, perahu milik nelayan juga sering mengalami kerusakan akibat menabrak bambu yang terpasang di laut. Warga pesisir pun turut terkena imbas dengan adanya banjir rob yang semakin parah. Tambak yang sebelumnya menjadi penahan rob, kini telah diuruk tanah oleh pihak tidak dikenal. Hal itu kemudian membuat air laut dengan mudah masuk ke pemukiman warga pesisir.